Saya rumahkan karyawan saya semuanya gitu ya. Setelah karyawan semua pada pergi, pada pulang kampung semua, premortem sekarang. Gimana? Biaya listrik bakal jalan terus gak gitu ya? Apalagi pemasukan bakal jalan dah? Anda harus bayar THR dah? Lalu nanti bagaimana kalau ternyata karyawan setelah 2 bulan kemudian mereka nggak punya kerjaan, mereka mulai nyari kerjaan lain? Gimana? Mateng nggak? Hey, gimana kabar Anda hari ini? Senang sekali ketemu sama Anda. Hari ini kita bakal belajar salah satu ilmu yang sangat penting, yaitu bagaimana cara ngambil keputusan. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang salah ngambil keputusan. Betul nggak? Misalnya dia mau kuliah gitu ya, dia nggak tahu ini mesti ngambil jurusan apa. Kadang dia ngikut temannya, kadang dia mengikut mungkin nama fakultasnya bagus gitu ya. Misalnya ini The Cafe, kayaknya keren banget gitu ya. Misalnya, atau misalnya dia bilang, wah ini saya nyari kampusnya, nyari ininya gitu ya. Padahal begitu banyak orang nanti ketika sudah kuliah mereka nyesal seumur hidup gitu ya. Waduh, kok ndak enak ya kuliahnya gitu. Akhirnya kuliah yang harusnya 3 tahun jadi 5 tahun jadi 7 tahun. Dan ketika mereka kerja pun akhirnya mereka sengsara juga gitu ya. Dan akhirnya misalnya kuliahnya pertambangan, kerja di bank gitu kan tidak nyambung sama sekali gitu. Apa gunanya kita kuliah 5 tahun, kita bayar mahal-mahal, kita belajar, kita sudah berdarah-darah, berkeringat gitu untuk belajar pertambangan misalnya, tapi ternyata kuliah di bank kan nggak kepake gitu ya, apa gunanya gitu. Jauh lebih bagus kalau misalnya kita belajar ilmu yang benar-benar mendukung gitu ya. Nah, tapi ini kan bukan cuma soal itu, bukan cuma soal pilih kuliah doang. Ini juga soal nanti pilih pasangan seperti apa, ngambil keputusan bisnis juga seperti apa. Nih, saya punya satu orang teman yang beliau ketika terjadi COVID gitu ya, beliau bilang bahwa wah pak ini saya dengar peraturan dari pemerintah kayak nggak boleh dibuka ini, maka beliau menutup usahanya gitu ya. Dan gawatnya setelah 2 bulan tutup masih harus bayar THR pula, karyawannya ratusan. Wah, perihnya kayak apa gitu ya. Dan inilah gitu loh. Kita belajar bagaimana cara ngambil keputusan, oke? Nah, sebelum kita lanjut, saya bakal nunggu Anda dulu. Kalau Anda belum subscribe, subscribe dulu. Yes, saya tunggu dulu, enggak apa-apa nih. Saya kasih waktu dulu, silakan subscribe dulu gitu ya. Ya, subscribe kan gratis gitu ya. Ya. Nah, kalau sudah, mari kita bakal lanjutkan tentang bagaimana cara ngambil keputusan. Oke? Nah, mari kita mulai. Oke. Nah, kali ini saya mau ngajarkan bagaimana cara ngambil keputusan, tapi saya nggak mau ngajarkan bagaimana cara yang biasa-biasa aja. Ketika saya ngajarin, saya pengen ngajarin bagaimana ilmu yang terbaik sedunia. Apa sih yang dilakukan sama orang-orang yang terbaik sedunia? Kalau mereka ngambil keputusan, prinsip itu apa? Dan apa aja kesalahan-kesalahan mereka? Karena gini, kita tuh kadang-kadang suka ngerasa bahwa, oh ya kita tuh paling pintar ngambil keputusan. Kenapa? Karena kita tuh sudah biasa gitu. Kita sudah ahli. Pak, saya sudah lama di bidang ini, maka saya sudah ahli, saya sudah tahu lah gitu. Tapi belum tentu loh. Ini misalnya nih, ada Liz Taylor sama Richard Burton gitu ya. Mereka menyangka bahwa mereka sudah ahli. Karena Liz Taylor tuh sudah nikah sejak muda gitu ya. Dan kalau misalnya dibilang nggak ahli ya mau gimana? Di pernikahan pertamanya kalau nggak salah saya, atau pernikahan keduanya, beliau nikah sama salah satu cucu dari Hilton. Dan beliau banyak kena abuse, banyak kena pukul, suami juga alkoholik. Harusnya kan beliau sudah ahli toh. Tapi ternyata nggak juga. Dan ketika beliau nikah sama Richard Burton itu sudah pernikahan kelima keenam. Kalau dikira bahwa mereka sudah maksimal, ternyata Liz Taylor masih nikah lagi sampai ke-7 ke-8. Dan akhirnya dia masih cerai pula. Dan akhirnya beliau ketika meninggal tanpa suami sama sekali. Nah gitu ya. Jadi apa yang kita kira bahwa kita sudah ahli, belum tentu kita benar-benar ahli di sana gitu ya. Kita pertimbangkan lagi. Karena saya banyak sekali melihat gitu ya, apa orang membuat kesalahan-kesalahan ketika ngambil keputusan. Nah, ini teknik-teknik terbaik ini saya pelajari dari Decisive, teknik dari Chip dan Dale ya. Dan ini bagus banget. Tapi saya nggak bisa nerangin semuanya. Di sini ada banyak tekniknya, saya nggak bisa terangin semua. Saya cuma terangin sebagian saja. Oke? Kalau mau terangin semua ya di seminar lebih banyak waktunya. Ini kan nggak bisa terlalu panjang juga gitu ya. Nah, ini bagaimana sih cara kita ngambil keputusan? Kita punya 4 kelemahan. Yang pertama itu pandangan kita sempit. Kita cuma mau yes atau no. Bahkan seringkali kita, oh nggak ada pilihan pak. Ini pasti harus seperti ini. Tapi ketika kita jalan itu kita tahu bahwa ini pahit banget, tapi sudahlah tanggung aja. No, tidak harus pilihan kita cuma ini. Pilihan kita harus bisa lebih dari cuma yes dan no doang gitu ya. Itu makanya kalau pandangan kita sempit, solusinya apa? Perbanyak pilihan, oke? Yang sebelah kiri adalah pandangan sempit, masalahnya sebelah kanan adalah solusinya. Kita harus memperbanyak pilihan. Yang kedua, kalau misalnya kita sudah yakin sama sesuatu, kita mulai mencari data-data yang mendukung keputusan kita. Oh, ini salah. Harusnya kita justru mencari data-data yang menyalahkan
apa yang kita mau gitu loh. Itu makanya di Google tuh bagus banget. Mereka mencari bagaimana caranya supaya project ini bisa gagal. Gimana caranya supaya project ini bisa gagal. Jadi mereka bukan cuma mencari apa yang bagus doang, tapi mereka mencari apa yang membuat proyek ini bisa gagal. Sehingga ide mereka bisa lebih foolproof, bisa lebih bagus gitu ya. Dan kita sering kali kalau kita sudah mau ngambil keputusan, kita terlalu emosional. Kita merasa bahwa kita adalah yang paling benar. Nah, untuk itu kita mesti bisa ngambil jarak, oke? Yang keempat, kita terlalu percaya diri. Kita merasa bahwa ini sudah pasti benar dan akhirnya kita tidak punya pengaman, mati gitu ya. Nah, itu makanya teknik keempat kita harus siap-siap. Bagaimana kalau ternyata kita salah, oke? Ini perbanyak pilihan, tekniknya sebenarnya ada banyak, tapi saya nggak bisa terangin semua, oke? Kita akan mulai dulu. Yang pertama adalah pilihan. Kalau cuma satu pilihan, itu bukan pilihan, oke? Kalau misalnya cuma, lah sudah pasti, ini misalnya corona, ini sudah pasti harus tutup, nggak ada pilihan lagi. No, oke? Itu sudah pasti salah. Kalau cuma ada satu jalan, jangan ikutin gitu, ya. Itu sudah pasti salah. Kalau pilihannya cuma dua gitu ya, gimana Pak? Kalau misalnya kita buka, kita salah, kita menyalahi pemerintah. Kalau misalnya kita tutup, ini kita gimana? Karyawan kita gimana? Apa harus kita pecat semua? Kan nggak enak juga, dua-duanya salah. Kan memang kalau pilihannya ada dua, pasti terjadi dilema gitu ya. Maka ada pilihan yang ketiga, harus ada 3 pilihan. Dan pilihan ketiga inilah yang memaksa kita bagaimana caranya supaya kita bisa lebih objektif. Jadi tidak cuma pilihannya pecat karyawan atau misalnya menyalahi pemerintah, bukan cuma seperti itu. Tapi bagaimana cara kita bisa buka, tapi sesuai dengan peraturan pemerintah. Ya. Kita buka, kita tetap bisa jualan karena orang tetap butuh makan, karyawan kita butuh makan, customer kita juga butuh kita, gitu ya. Tapi gimana cara supaya kita tetap bisa buka dan mengikuti peraturan pemerintah. Itu jauh lebih bagus toh. Nah, kita bakal tes, oke? Kita bakal tes Anda sudah ahli atau belum. Yang pertama adalah seperti ini. Kalau ada 2 pilihan, Anda disuruh milih gitu ya. Beli sound system ya. Ini sound systemnya yang pertama Sony, harga $1.000 itu kurang lebih sekitar 15 juta ya. Anggaplah kita punya duitnya gitu dan kita senang gitu ya sama audio ya. Atau kita beli Pioneer. Pioneer itu harga $700, itu kira-kira sekitar 10 juta rupiah, oke? Anda pilih mana? Sony yang terkenal kualitas lebih bagus, harga $1.000 atau Pioneer yang kualitasnya lumayan, harga $700. Pilih mana? Oke? Kalau Anda pilih Sony atau pilih Pioneer, maka dua-dua salah. Oke? Kenapa? Karena sudah saya bilang, tidak boleh cuma satu pilihannya. Kalau cuma satu, itu bukan pilihan. Kalau cuma dua, itu dilema. Maka harus ada minimal 3 pilihan. Akan ada kemungkinan lain. Ada. Bagaimana kalau misalnya kita pilih Pioneer, lalu $300-nya, kalau memang sudah ada uangnya, kita pakai untuk beli musiknya. Yes? Itu lebih bagus. Itu namanya opportunity cost. Uang ini bisa kita pakai untuk sesuatu yang lain. Oke? Itu namanya opportunity cost. Oke, nah misalnya nih Anda pengen membeli apalah, misalnya Anda pengen beli CD kesukaan Anda, atau Anda pengen beli kamera atau HP, Anda sudah nabung untuk beli HP kesukaan Anda, misalnya 1,5 juta gitu, uangnya sudah ada, Anda sudah pengen gitu ya. Nah pertanyaan saya, Anda beli atau enggak? Anda sudah nabung lama, Anda sudah pengen banget sama HP ini, pertanyaan saya adalah Anda beli atau enggak? Oke, beli atau enggak? Nah oke, sudah Anda jawab, oke. Kalau sudah gitu ya, pertanyaan saya adalah tadi cuma ada berapa pilihan? Cuma 2 toh? Jangan cuma terjebak dengan 2 pilihan. Bukan beli, enggak, merah atau biru. Jangan. Minimal harus ada 3 pilihan. Bagaimana kalau misalnya uang 1,5 jutanya bisa saya pakai enggak untuk yang lain? Harus ada minimal 3 pilihan. Atau misalnya saya pakai uangnya untuk yang lain gitu ya. Jadi kita belajar untuk memperbanyak pilihan kita. Ada teknik yang namanya vanishing option gitu ya. Vanishing option ini bagus banget. Karena ketika kita memaksa bagaimana caranya ketika kita nggak mungkin melakukan itu. Misalnya gini ya, kita tadi terpaksa untuk anggap misalnya pilih kampus, oke? Anda mau kuliah di mana? Misalnya Anda milih bahwa, wah Pak, teman-teman saya tuh paling banyak tuh The Cafe Pak. Dan ini namanya keren banget, The Cafe, Design Communication Visual. Kalau nggak salah saya gitu ya, kalau nggak salah koreksi gitu ya, terus di kolom komentar. Oke. Anda sudah senang sama The Cafe, teman-teman Anda suka The Cafe. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kalau ternyata Anda tidak bisa masuk The Cafe itu? Oke? Anda tidak bisa ngikut sama teman-teman Anda. Kita anggap dulu, tidak mungkin sama sekali Anda masuk The Cafe. Apa pilihan Anda? Jadi pilihan pertama kita hilangkan. Misalnya, Pak, kalau misalnya The Cafe tidak bisa, ya dekat-dekat ya arsitek lah Pak. Gitu. Setidaknya masih gambar-gambar juga. Saya misalnya senang gambar. Oke? Sekarang paksa diri Anda untuk menghilangkan lagi yang kedua ini. Yang kedua juga tidak mungkin, arsitek juga tidak mungkin. Bagaimana? Oke, jadi The Cafe tidak mungkin, arsitek juga tidak mungkin. Apa pilihan ketiga Anda? Waduh, mulai bingung toh. Kalau tidak The Cafe, kalau tidak arsitek, apa lagi? Saya mau masuk apa lagi?
Misalnya Anda mau ngurus apa? Desain interior deh Pak, gitu ya. Desain interior mungkin oke juga gitu. Lumayan lah, setidaknya seru juga. Tapi kita pikir-pikir, bagus juga ya desain interior. Karena tidak cuma gambar garis-garis doang. Kali ini di desain interior kita bisa langsung ngelihat sofanya nanti gimana, kasurnya nanti seperti apa, nanti warna catnya oh tiba-tiba pilihannya jadi terbuka, jadi makin bagus. Tapi sekali lagi, bagaimana kalau desain interior pun tidak mungkin? Wah, ini kan seru tah. Bagaimana kalau ternyata apa yang mungkin? Wah, bahkan mungkin kayak gini. Bagaimana kalau Anda tidak usah masuk kuliah dulu? Bagaimana kalau Anda kerja dulu aja langsung selama liburan ini? Anda kerja dulu di ini, atau misalnya setahun udah libur dulu, Anda milih kerja di tempat orang tukang desain interior, sehingga Anda tahu, oh inikah hidup yang Anda pengen? Apakah Anda pengen seumur hidup melihat perabot? Anda pengen ngeliat kasur seumur hidup? Apakah ini Anda inginkan? Kalau enggak ya jangan gitu ya. Kalau terasa, oh ya bagus juga gitu ya. Nah ini bagus gitu ya. Nah kalau misalnya Anda memilih habit juga seperti itu. Jadi gini, karena pada dasarnya hidup kita itu tuh berdasarkan dengan habit ya. Jadi apa yang kita lakukan tuh sukses kita enggaknya tergantung sama habit. Jadi makanya saya juga selalu bilang bahwa kalau bisa pilih habit yang bermanfaat. Kalau misalnya Anda disuruh pilih habit gitu ya, mana habit di antara 4 habit yang Anda bakal pilih? Misalnya habit untuk diet, misalnya habit untuk olahraga. Bagaimana kalau diet nggak mungkin? Bagaimana kalau olahraga nggak mungkin? Yang ketiga apa? Yoga. Gimana kalau yoga nggak mungkin? Maka apa habit keempat yang mau Anda pilih? Misalnya gitu ya. Misalnya, oh kalau gitu Pak, saya ganti pola makannya aja. Saya tetap seperti biasa, saya tetap nggak olahraga, tapi makanan saya ganti. Seperti orang keto. Bisa nggak? Bisa. Oke, jadi dengan kita memaksa diri kita untuk memperbanyak pilihan, kita jadi jauh lebih bijaksana. Oke, setuju nggak sampai sini? Yes, bagus banget ya. Dan kalau misalnya Anda belum subscribe, Anda subscribe dulu, klik dulu ya, klik subscribe-nya. Kalau Anda mau klik loncengnya supaya Anda dapat notifikasi kalau misalnya saya dapat kasih video baru. Oke, silakan, saya tunggu. Wah, saya olahraga dulu. Wah. Oke, yang kedua, reality test. Oke, karena kita seringkali cuma mencari data apa yang kita inginkan saja. Nah, jangan cuma mau mendengarkan apa yang mau kita dengarkan. Di sini ada banyak tekniknya, ada 6 tekniknya sebenarnya yang bisa saya ajarin. Tapi seperti saya tidak sempat kalau ajar semuanya. Videonya bisa kelamaan. Ini video berapa lama? 3 jam? Pertanyaan saya, Anda nanti sudah di mana? 3 jam kemudian. Udah ketiduran mungkin ya. Nah, tapi mari kita lihat bagaimana caranya supaya kita tidak mencari hanya data yang kita inginkan. Misalnya gini, salah satu yang saya suka itu adalah belanja di Tokopedia, oke? Tapi kalau saya misalnya belanja di Tokopedia atau saya belanja di Amazon gitu ya, saya biasanya mencari dulu barangnya. Kalaupun saya mau belanja di Tokopedia, saya cari dulu barangnya di Amazon. Dan kenapa saya cari di Amazon? Karena di situ reviewnya bagus-bagus. Karena kalau orang di Tokopedia gitu ya, reviewnya, thank you Gan, barang sudah sampai. Thank you Gan, pengiriman cepat banget. Itu mah gak usah ditulis gitu. Gue juga tahu bahwa lu nulis kalau misalnya barang sudah sampai, apa gunanya gitu ya. Lu ngasih review mah review barang, jangan review thank you kan sudah sampai. Tapi ya udah tinggalin dia. Oke. Saya senang karena di luar negeri gitu ya, orang kalau nge-review itu tuh bagus. Mereka kalau nge-review tuh kalau nggak suka bilang nggak suka, kalau bagus bilang bagus gitu ya. Dan ini yang saya senangnya, kebanyakan dari mereka lebih objektif. Dan kalau misalnya saya pengen beli novel, misalnya itu novel A Walk in the Woods gitu ya. Nah, saya kalau misalnya saya mau beli novel, saya ndak cuma mencari yang 5 star-nya, yang orang suka aja. Ya cari yang 5 star-nya ya boleh gitu. Saya baca review boleh. Tapi yang lebih penting adalah review bintang 1-nya. Ini buku gimana? Apa busuknya dari buku ini gitu? Apakah orang ini nulis bintang 1 apakah dia cuma sakit hati doang atau gimana gitu? Tapi yang penting itu adalah apa yang ndak enak dari buku ini. Jadi saya udah tahu dulu dari awal tuh apa yang enak dan ndak enak itu saya udah tahu dulu. Nah ini penting banget gitu. Jadi kita mencari promotor fidei ya. Jadi kalau misalnya di agama Katolik gitu, tadi namanya Santo dan Santa ya. Ini adalah orang-orang yang telah meninggal, yang kalau kita berdoa melalui perantaraan dia, tolong doakan kita sama Tuhan supaya ini penyakitnya bisa sembuh, supaya misalnya hasil panen bisa bagus. Nah, kalau seringkali terkabur tuh seringkali diangkat menjadi Santo atau Santa. Tapi ada satu bagian di gereja Katolik itu namanya promotor fidei. Itu adalah orang yang mencari bagaimana caranya supaya orang ini tidak ditahbiskan menjadi santo atau santa, tidak diangkat menjadi santo atau santa. Sengaja dia mencari kelemahannya. Memang ini terasa kejam gitu ya, terlalu kejam. Tapi ini diperlukan untuk verifikasi bahwa orang yang terpilih bahwa memang orang yang benar gitu, bukan cuma sekedar ngangkat-ngangkat doang, oke? Nah,
Ini, jadi kalau misalnya gini, ini ya, bagaimana caranya lagi supaya kita tidak hanya mencari data-data yang kita inginkan. Misalnya gini ya, Dita bilang bahwa, oh Pak ini beli mobilnya aja Pak, ini mobil terlaris tahun ini, orang semua pada beli mobil ini. Maka Anda jangan cuma percaya, oh ya pasti bagus kalau gitu mobil ini kan sudah paling laris, kalau orang banyak sudah bilang bagus. No, tanyakan pertanyaan yang tepat. Tanyakan, berapa banyak tahun ini mobilnya yang recall, oke? Kalau misalnya rusak, kasus kerusakan terbanyak itu apa gitu ya. Anda masih tahu dulu. Kalau misalnya Anda mau tahu dulu lagi misalnya, ini setelah setahun harga jualnya berapa? Mobil pesaingnya apa aja gitu ya. Misal dulu ketika saya mau beli mobil, saya beli mobil tuh mobil Wuling gitu ya. Ini banyak mobil dari Cina. Dan saya dapat review bagus, 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 bagus. Saya justru nyari apa jeleknya Wuling. Wah, jadi saya coba ngelihat gitu ya, Wuling ini kalau dibawa mendaki gimana. Saya justru ngelihat video dibawa misalnya mobil dari Jakarta sampai Surabaya, diajak mendaki, diajak apa gitu. Bahkan saya ngelihat mobil Wuling ini di stress test sama mobil sama Mas Fitra Eri gitu ya. Wos, di giginya dipaksa banget, putaran RPM-nya kenceng banget sampai berjam-jam diputar terus disentul, dan ternyata akselerasi dari awal sampai akhir tetap masih sama. Oh memang bagus. Dites lagi parking brake-nya gimana, bagus. Kalau misalnya jeleknya sudah tidak ketemu atau jeleknya ketemu tapi bisa saya toleransi, oke lah Wuling, tak belilah kamu gitu ya. Oke, jadi gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita tadi cuma mencari apa yang kita inginkan, data-data yang kita inginkan, sekarang kita mencari data yang justru tidak kita inginkan, oke? Yang ketiga yaitu ngambil jarak, oke? Nah, ini ada banyak tekniknya, oke? Ini saya akan mengajarkan jurus tahu persis bagaimana keinginan Anda, gitu ya. Karena gini, kalau misalnya kita sudah pergi, misalnya kita tadi beli mobil, gitu ya, misalnya saya tadi beli mobil Wuling, gitu ya, ini mobil perusahaan. Dan ketika saya mau beli, saya nanya dulu, gitu ya. Ini saya mesti tahu dulu karena saya tahu sampai di sana pasti dirayu sama tukang Wulingnya. Itu salah saya pasti, Pak ini mau di-upgrade, mau yang 7 seat, mau yang mesinnya seperti ini. Saya sudah harus tahu dulu. Pertama tuh seperti apa. Kalau misalnya saya mau beli mobil bekas misalnya gitu ya. Saya harus tahu misalnya mobil bekas tuh kriteria saya yang pertama catnya harus asli. Transmisinya misalnya harus manual atau harus matic atau harganya harus 80 juta. Di atas itu saya nggak bisa. Jadi saya nggak dirayu-rayu lagi. Kalau misalnya kita juga mau ngambil kuliah misalnya, kita harus tahu persis sebenarnya yang benar-benar saya inginkan tuh apa, gitu loh. Karena yang Anda inginkan bukan cuma sekedar cari teman, bukan sekedar cari itu, tapi apa yang Anda inginkan nanti ketika teman Anda semua sudah pisah, apa yang Anda inginkan. Anda ingin hidup seperti apa, Anda pengen di masa depannya tuh Anda seperti apa gitu ya. Jadi misalnya gini, kalau Anda nyari pacar lah, atau Anda nyari kuliah tadi ya, Anda mikirin nih, pakai jurus 10, 10, 10. Anda bayangin, misalnya tadi mau ngelamar, misalnya masuk di cafe gitu ya. Anda bayangin, 10 detik setelah Anda daftar, oke, di cafe, saya masuk di cafe, desain komunikasi visual. 10 detik ini sudah saya bayarkan ongkosnya, sudah saya bayar uang masuknya. Oke, 10 detik kemudian, apa yang saya rasakan? Saya sudah terdaftar ya. Oke, 10 bulan kemudian, oke, setelah saya mendaftar, setelah saya ikut kuliah, sudah hampir setahun nih, sudah kena ospek, sudah belajar, apa yang saya rasakan ketika saya sudah belajar di kafe? 10 tahun kemudian, ketika saya sudah belajar di kafe, apa yang saya rasakan? Oke, ini bagus juga untuk cari pacar. Misalnya, Anda merasakan gini, 10 detik setelah dia bilang, oke, saya mau sama kamu, atau Anda nikah sama dia gitu ya. Karena nikah misalnya untuk cari pacar untuk nikah gitu, nikah untuk cari pacar. Anda cari pacar untuk nikah, ya. Dan kemudian Anda mikirin, 10 detik setelah Anda nikah sama dia, you are now husband and wife. Bagaimana perasaan Anda? Mungkin, oh happy gitu ya. Atau mungkin, shit, nyesal gua. Sorry, pardon my language gitu ya. Dan sekarang 10 bulan kemudian gitu ya, Anda sudah nikah, bahkan Anda mungkin sudah punya anak, istri Anda, atau mungkin kalau Anda cowok gitu, istri Anda sudah bengkak-bengkak, habis melahirkan, dan dia pemarah, jerawatan gitu ya. Apa yang Anda rasakan? What do you feel? Oke? Lalu 10 tahun kemudian Anda bangun rumah tangga sama dia. Anda bisa tahan nggak? Gitu loh. Kalau misalnya sekarang aja cerewet, apalagi nanti sudah nikah. Kalau misalnya sekarang dia penakut, apalagi nanti sudah nikah. Kalau sekarang aja udah nekat, apalagi nanti sudah nikah 10 tahun kemudian. Jadi, Anda coba bayangin dulu bagaimana masa depan Anda sama dia. Setelah Anda memutuskan tuh gimana perasaan Anda gitu ya. Bisa Anda mau bangun kerja sama gitu ya. 10 detik kemudian Anda
membangun kerjasama jangka panjang gitu ya. Anda mau jual perusahaan Anda, perusahaan saya jual atau enggak ya. Lagi-lagi jangan cuma jual atau enggak, jangan cuma dua keputusan doang. Ingat dilema ya, harus minimal ada tiga. Tapi misalnya Anda, oke lah saya jual, Anda ambil keputusan seperti itu ya. Anda bayangin 10 detik setelah Anda jual, bagaimana perasaan Anda? Kalau Anda merasa, oh saya nyesal banget gitu. 10 bulan kemudian, oh, harusnya saya ada duit. 10 tahun kemudian, what do you feel? Nah ini bagus gitu ya. Jadi dengan adanya seperti ini, Anda makin tahu bahwa ternyata, is this what you want? Is this what I want? Gitu lah. Nah ini penting banget gitu ya. Nah, ini teknik keempat. Bagaimana kalau ternyata Anda salah? Maka kita harus siap-siap dulu kalau kita salah. Jangan kita cuma bilang bahwa wah ini pasti sukses. Bullshit itu ndak ada itu. Pardon my language, mohon maaf ya. Jadi kita masih siap-siap. Bagaimana kalau kita salah? Ini ada banyak teknik. Saya akan ngajarkan beberapa teknik ya. Yang pertama adalah premortem. Bagaimana kalau ternyata keputusan saya memang salah. Setelah saya ambil keputusan memang salah gitu ya. Bisa tadi seperti teman saya yang bilang bahwa oke Pak, saya rumahkan karyawan saya semuanya gitu ya. Setelah karyawan semua pada pergi, pada pulang kampung semua, premortem sekarang. Gimana? Biaya listrik bakal jalan terus gak gitu ya? Apalagi pemasukan bakal jalan dah? Anda harus bayar THR dah? Lalu nanti bagaimana kalau ternyata karyawan setelah 2 bulan kemudian mereka nggak punya kerjaan, mereka mulai nyari kerjaan lain? Gimana? Mateng nggak? Oh, 2 bulan dia kerja, dia buka usaha sendiri. Gimana kalau dia membuka pabrik yang sama dengan saya? Wah, mulai terpikir toh, mulai ndak enak toh. Nah itu, jadi gini, saya kalau misalnya saya buat seminar gitu ya, saya juga sudah membuat berbagai macam premortem. Bagaimana kalau ternyata laptop saya rusak gitu ya? Laptop saya rusak, nggak bisa hidup. Karena pernah loh terjadi loh, sungguh-sungguh. Saya lagi ngajar di Bandung, saya lagi siap-siap, terus saya lagi siap-siap 1 hari sebelumnya, saya tusukin itu jacknya si sound system. Nggak lama kemudian di situ gedein sound system, begitu dia gedein, cus, laptop saya berasap. Dia mati. Kini dan sepanjang masa tidak pernah hidup lagi. Saya tanya memperbaiki berapa? Dia bilang Pak ini sama aja harga perbaiki sama harga beli baru, mending Bapak beli baru. Ini lebih dari 10 juta, sekitar 12 juta. Nah terus saya ngajar pakai apa? Nah, tapi saya sudah siap-siap. Kalau misalnya itu slide-nya saya sudah saya simpan di HP saya. Dan HP saya bisa saya connect gitu ya. Saya dari HP saya bisa transfer. Dan itu bisa saya kasih ke orang lain gitu ya. Saya bisa transfer filenya ke komputer orang lain. Nah, bagaimana kalau ternyata HP saya pun rusak gitu ya. Laptop rusak, HP pun kemalingan gitu ya. Misalnya kemalingan dua-duanya. Nggak apa-apa. Karena filenya saya simpan di Dropbox. Saya masih bisa, saya pinjam ini ya, internet ya, username passwordnya langsung saya masukin. Saya download filenya masih bisa. Bagaimana kalau ternyata internet pun rusak, berada di tengah pulau, tidak ada internet? Tidak apa-apa, karena saya sudah buat makalahnya lebih dulu. Slide saya ada di makalah. Saya tinggal bilang, ya, pinjam makalah 1 dong, kita lihat sama-sama ya, tolong, atau fotokopiin 1 lagi dong makalahnya, gitu kan bisa. Kalaupun misalnya, Pak makalahnya pun tidak tercetak, ya udah saya ngajar dari luar kepala, atau sudah saya pelajari dulu sebelumnya, gitu ya. Nah, jadi saya punya banyak strategi backupnya. Bagaimana kalau gagal? Jadi dipikirin. Ya oke. Dan kita juga mesti prepare. Prepare-nya apa? Bagaimana kalau misalnya kita benar-benar sukses banget? Oke. Karena gini, dulu Anda kan tahu di sekarang ada yang sabun tuh tinggal sabun pencet sabun cair. Dulu ndak ada. Dulu sabun tuh sabun batangan semua. Yang pertama punya ini adalah soft soap dari dia. Oke. Si soft soap ini ketika dia pertama kali dia bilang, "Wah, ini bakal jadi hits." Tapi dia mikir, bagaimana kalau hits beneran? Ini yang lain pasti niru. Maka dia mesan gitu ya, pompa plastik yang cut itu. Dia bikin kontrak 2 tahun, kontrak 1 atau 2 tahun. Tolong koreksi kalau saya salah gitu ya. Kalau nggak salah dia kontrak 1 tahun atau 2 tahun. Selama 1 tahun ya kalau nggak salah. Untuk selama 1 tahun eksklusif sama dia, nggak boleh sama orang lain lagi. Ternyata memang bener, sungguh-sungguh sukses. Orang senang dan orang semua nyari, tapi tidak ada pabrik yang lain. Semua yang lain pengen pabrik lain, misalnya Lifebuoy misalnya, atau Lux atau Gift atau apapun gitu, pengen masuk juga tidak bisa. Mereka pengen bilang bahwa oke saya beli dong, enggak. Mereka bilang tidak bisa. Ini kita sudah tanda tangan bahwa setahun ke depan kita cuma sama Softshop sama Minnetonka. Tidak bisa lagi. Sukses. Jadi selama 100 dia ini ada datanya ternyata.
dia berhasil menjual 100 juta pompa plastik untuk 18 sampai 24 bulan ke depan. Monopoli enak banget, 1,5 tahun, 2 tahun. Kaya raya. Dan kalau sudah setahun, 2 tahun itu sudah monopoli, maka di tahun ketiga sudah pasti barang dia semua yang laris gitu ya. Nah, ini adalah teknik terakhir yang mau saya ajarkan sama Anda, oke? Teknik terakhirnya adalah seperti ini. Kalaupun misalnya gini, Anda ngambil keputusan, harus ada yang namanya waterline, oke? Waterline itu seperti ini. Saya coba gambarin dulu. Oke. Ini kalau misalnya ada kapal, nah ini kapal. Ini mohon maaf ya kalau misalnya gambar saya tidak bagus. Bukan kalau tidak bagus, memang sudah pasti tidak bagus, oke? Kapal itu tuh kan sudah pasti kena air, ya kan? Nah, dan kalau misalnya kena air, selalu ada batasnya. Sorry, ini saya gedein dulu. Nah, oke. Nah, kapal itu kan sudah pasti kena air toh. Dan kalau kena air itu tuh sudah pasti ada batasnya, nggak mungkin semuanya toh. Nah, kurang lebih misalnya segini, oke? Ini kalau misalnya memang kapalnya nggak ada muatan, oke? Ada lihat gambar saya. Kalau misalnya muatannya penuh, misalnya ditimpa lagi, maka bisa jadi sampai segini, oke? Maka titik yang ini adalah namanya adalah waterline. Oke, maka barang-barang itu tuh boleh diisi sampai waterline. Kalau misalnya kapalnya bocor gitu, kapal boleh bocor nggak? Kapal boleh bocor nggak masalah. Tapi bocornya di sini, di atas atau di sini, ini masih aman. Jangan sampai kapal bocornya di sini atau di sini. Kalau kapal bocornya di 2 titik di bawah, mati. Sudah pasti tenggelam. Betul nggak? Oke, udah pasti separuh mati. Untuk ini gimana caranya mau memompa ini? Kecuali Anda memang terlatih gitu ya, karena saya tahu bahwa biasa staf militer kalau misalnya kapal selamnya bisa bocor nggak? Bisa, ternyata kapal selam bisa bocor dan mereka terlatih bagaimana caranya nambal kapal selam di tengah laut. Oh, canggih banget memang. Nah, ini bagaimana kalau kapal bocor? Gawat banget, oke? Nah, kita juga selalu punya waterline. Kalau misalnya kita ngambil keputusan, misalnya seperti ke teman saya tadi gitu ya, karyawan saya pulangin semua, oke? Dan lalu nggak ada produksi. Nanti harus bayar THR. Sudah harus tahu nih. Tapi dipertimbangkan dulu. Kalau misalnya saya masih harus membayar semua ini, ongkos karyawan dirumahkan, lalu THR semua harus saya bayar, ini sudah pasti saya mengalami kebocoran di kapal saya. Masalahnya bocornya adalah di mana? Di atas waterline atau di bawah waterline. Kalau misalnya tidak sanggup mengalami itu semua, jangan. Oke? Kalau misalnya Anda bilang, nggak apa-apa kok ini, mau tutup 6 bulan lagi juga nggak apa-apa, bayar THR lagi 2 kali juga nggak apa-apa, nggak ada masalah, kita masih oke, resikonya bisa Anda terima, lakukan. Oke? Jadi, kurang lebih seperti itu. Oke? Ketika Anda ngambil keputusan, ingat ada 4 dosa. Yang pertama adalah, kita selalu ngambil keputusan tuh, kita cuma pengen 1-2 doang pilihannya. Kalau cuma 1 pilihan, ingat bukan pilihan. Kalau 2 pilihan itu dilema. Kalau ada 3 pilihan, barulah itu pilihan. Oke? Maka kita selalu memperbanyak pilihan kita. Tadi kita sudah belajar ya bagaimana cara kita memperbanyak pilihan. Kita pakai vanishing option. Bagaimana kalau ini tidak mungkin? Bagaimana kalau di cafe tidak mungkin? Bagaimana kalau arsitek nggak mungkin? Bagaimana kalau ternyata desain interior pun tidak mungkin? Kita perbanyak pilihan kita. Yes? Selalu paksa diri kita. Ada juga tadi namanya opportunity cost. Ya? Pilih Sony $1.000 atau Veoneer $700. Ada nggak kemungkinan uangnya dipakai untuk yang lain? Lalu kita belajar juga untuk tidak mencari data yang mendukung. Ingat kalau kita cari review yang menjelek-jelekkan. Oke? Cari review yang berlawanan dengan apa yang kita inginkan. Yes? Ingat tadi sama yang namanya promoter V-Day, orang yang mencari-cari kesalahan, bagus gitu ya. Itu makanya di pengadilan juga nggak cuma, wah ini orang cuma bersalah, atau bagus. Nggak, harus 2 pihak, itu berimbang, itu bagus gitu ya. Lalu yang ketiga, kita ngambil jarak, kita pakai jurus tadi, tahu persis kita pengennya apa. Kalau kita mau beli mobil bekas, kita pengen mau beli mobil bekas seperti apa. Kalau saya kuliah, saya pengennya tuh nanti hidup selamanya tuh seperti apa. Kita belajar jurus 10. Kalau 10 detik setelah saya menikah, 10 bulan setelah saya menikah, 10 tahun setelah saya menikah, seperti apa. Oke? Lalu kita belajar juga siap-siap. Bagaimana kalau kita salah? Kita pakai pre-mortem. Kita juga pakai pre-parade. Oke? Dan yang terakhir kita juga lihat. Tadi kalau di waterline kita seperti apa, kita mesti punya safety netnya, kurang lebih seperti apa. Yes, kurang lebih seperti itu. Kalau Anda belum subscribe, oke? Kalau Anda merasa bahwa video ini berguna, forward, oke? Karena kita tidak tahu bahwa kadang-kadang kita merasa bahwa ini video biasa aja, tapi kita tidak tahu bahwa ternyata ada orang yang membutuhkan ini. Seringkali saya dapat forwardan, saya tidak ingat lagi siapa yang men-forward, tapi saya merasa, oh Tuhan, terima kasih banget, ini sudah di-forward sama saya. Ternyata ini benar-benar menginspirasi buat saya. Nah, gitu ya. Maka forward lah gitu ya. Forward bantu orang lain.
Saya mengucapkan terima kasih juga buat partner saya Bu Reni dan support saya selama ini. Thank you very much. Kalau Anda belum subscribe, sekali lagi subscribe ya. Thank you very much sekali lagi udah nonton video ini. Saya Hendrik Ronald mengucapkan salam dahsyat buat Anda. Thank you.